Oke, di sini bersama saya Muhammad Imam. Setelah lama gua nggak ngupload video ke YouTube, dan rata-rata kan gua ngupload video itu tentang bis ya. Sekarang gua ngupload video comeback lagi ke YouTube, bikin konten lagi. Cuman paling kontennya otomotif dan road trip gitulah, atau vlog biasa. Karena alasannya kenapa jadi kontennya begitu, karena sekarang gua udah vakum dari bis-bisan. Kenapa vakum? Adalah satu alasan yang bikin gua vakum dari bis, dan guanya udah bosen. Soalnya dari kecil bis mulu, masa ya gimana ya, pengen cari pengalaman baru lah, nggak di bis mulu. Soalnya dari gua kecil, dari gua SD itu seneng banget sama bis, cuman sekarang entah kenapa jadi agak bosan gitu bis mulu. Jadi gua sekarang bikin video comeback gua ke YouTube. Oke. Gua sekarang mau menyeritain pengalaman gua dulu saat 2018 kayaknya. Gua itu diajak sama om gua pulang ke rumahnya ke Depok. Om gua lagi mudik ke sini ke Ciamis. Kan gua rumah di Ciamis nih. Nah, kata om gua, "Kak, ayo ngikut ke Depok. Kakak yang bawa mobil." Ya, gua bawa mobil dong ya. Mobilnya itu Xenia tahun 2013 Matic. Nah, saat itu gua disuruh lewat Cipali sama om gua. Nah, Cipali gua aman-aman aja ya. Yang emang ada aksiden, tapi udah di Bekasi. Gua aksiden di Bekasi itu enggak laka juga sih, cuman gua nabrak doang, nggak sampai parah nabraknya. Cuman ada satu aksiden itu nabrak. Jadi karena alasannya kenapa nabrak, gua udah ngantuk banget, sumpah nggak kuat. Soalnya dari Ciamis siangnya gua nggak tidur, gua berangkat malam jam 8 malam, habis isya berangkat. Siangnya tuh gua nggak tidur sama sekali dong, gua sok-sokan aja gitu. Terus kan dulu gua mah jarang minum kopi hitam ya, gua dulu sukanya Indo Cafe. Cuman sekarang karena tahu kegunaannya kopi hitam itu bikin mata melek, sekarang gua jadi suka kopi hitam, entah kenapa ya, mungkin ya karena itulah. Gua tuh berangkat dari Ciamis jam 8, lewat Majalengka. Gua masuk di tol Kertajati. Di Kertajati itu gua tuh jam berapa ya, jam 10-an lah kira-kira. Nah, dari gua masuk Kertajati, ngetap di Kertajati tuh, dan gua tuh berhenti di rest area kilometer berapa ya, nanti gua adalah fotonya gua tampilin di sini beserta video-videonya. Gua iseng-iseng juga pernah videoin gua lagi kecepatan di atas 100 ngejar bis Putra Mulia Scania. Iseng-iseng aja gua itu video, padahal tidak diperbolehkan ya, jangan ditiru, tidak diperbolehkan untuk memainkan HP saat berkendara. Nih, ada cuplikannya, lihat aja ya. Nah, itu tuh jam berapa ya, kira-kira jam 10 sampai jam 11-an lah kira-kira. Gua di KM berapa entahlah, nggak tahu gua ngejar bis itu. Kan itu pertama kali ya, gua itu first time gua lewat Cipali, nyetir di Cipali, dan itu gua kaku bener, sumpah. Udah jarang bawa mobil Matic kan dulu itu. Bokap gua mobilnya manual terus kan, Avanza Mobilio manual.
sekarang, tapi karena babeh gue udah menuju ke tua ya, udah berumur dan udah punya cucu juga dari anak kakak gue. Nah, babeh gue tuh sekarang pakai Matic. Nah, enaknya kalau jalan jauh pakai Matic ya. Nah, dari situ gue kan kaku tuh, yang jarang bawa Matic. Terus first time-nya masuk Cipali, kaku bener. Gue kan masuk Cipali tuh. Nah, pertama masuk tol tuh 60 ya kira kecepatan gue. Nah, gue tuh iseng-iseng, bukan iseng ya, karena gue jarang ya, belum pernah lewat Cipali. Gue tuh di jalur kanan dan gue nggak tahu gue itu di Cipali bis-bisnya edan-edan semua kan. Nah, gue tuh nganan tuh ya, kecepatan 80. Kalau di Cipali kan rata-rata di atas 100 ya, atau di 100 lah. Itu ada bis Dewi Sri kalau nggak salah ya, atau Dedi Jaya. Itu buntutin gua, mau ngedahuluin gua, cuman guanya nggak ngeh itu. Dia tuh nempel terus. Pas kayaknya dia udah mulai rudet apa gimana ya, ngelaksonin gua, dan gua juga kaget ya itu. Soalnya jarak bis itu sama jarak mobil yang lagi gua setir ada berapa, pokoknya tinggal dikit lagi dia nempel banget mobil gua tuh. Nah, gua kaget dong, minggir. Abis gua minggir tuh, dia langsung bablas aja jos gitu, los. Bener-bener cerita ini kalau di Cipali bisnya banter-banter semua. Itu karena gua first time ya, 2018 bulan Desember tuh, gua masih inget. Nah, terus gua tuh istirahat di KM 55 atau 52 gitu ya, di rest area. Karena gua lumayan ngantuk bener, gua menepi lah di situ. Dan ada fotonya nih, lihat ya. Nah, setelah gua istirahat sejenak di situ, gua tuh lihat jalanan kok kayak ada merayap kayak gitu. Pikiran gua, waduh, kalau gua terlalu lama istirahat di sini, kayaknya gua bisa telat nih sampai Depok. Kan estimasi gua sampai Depok tuh sebelum subuh ya, biar guanya bisa istirahat dulu gitu, sekalian subuhan di sana. Situ tuh jam 12 ya. Gua takutnya macet parah itu loh. Dan bener aja, gua kan akhirnya gua lanjutin perjalanannya. Mulai macet tuh, udah mulai macet. Dan gua juga iseng-iseng biasa video lagi gua nyetir pas lagi macet-macet gitu. Nah, di tengah macet itu gua lihat, kan gua di lajur paling kanan ya. Gua lihat lajur paling kiri di bahu jalan. Ada Sumber Jaya dong, kan gua masih suka tuh sama bisnya dulu. Dan kenal juga sama personil-personilnya. Gue inget tuh itu tuh yang SJT 008 Jalan Banjar Tangerang Bitung. Gua inget personilnya, dia si Jul, gua kenal. Dan gua punya nomor HP-nya. Nah, itu gua telepon lah si Jul. Halo Jul. Halo, cenah. Kumaha bro, kan biasa dia bahasa Sunda ya. Nah, gua juga ngobrol bahasa Sunda. Jul, ke macetnya Jul, Cikampek. Oh ya macet. Orang tuh kangen ya Jul, sisieun gitu ya. Si Jul tuh bilang gitu gua. Si Jul, wah lu bener cerita orang pakai Xenia, orang ke Depok gitu ya pakai Xenia. Nah, si Jul tuh lihat lah dari spion supir ya. Oh cenah, sok atuh cenah, bareng lah akhirnya gua tuh. Nah, pas gua tuh kan biasa ambil jalur yang lumayan agak lancar ya, gua zigzag gitu dong. Kalau misalnya jalur sini udah mulai padat, jalur sana, jalur pinggir gua jalan terus, gua masuk ke pinggir gitu. Nah, pas gua tuh masuk di lajur ketiga ya, lajur dua yang tengah, gua masuk lajur tengah. Pas di persimpangan yang mau ke arah Rengas Dengklok, kawasan Indonesia sama Kerawang Barat. Nah, gua kaget dong dari situ. Emang banyak bis Bangsa Budiman. Ya, terus si Jul tuh belok gitu ke Rengas, ya, ke arah itu.
Dan gua telepon dong, gua kan di tengah-tengah gitu gak bisa langsung itu, toh gua udah lewat persimpangannya, udah ada berapa meter dari itu, gak mungkin dong dalam keadaan macet gitu gua mundur lagi. Gua telepon deh si Jul, Jul, nah belok tadi ya, nya motong cina lewat belakang, lewat itu lewat Pantura, tarik cina masuk lagi di Bekasi. Waduh, ya udah gua karena ya udahlah sok gue nggak apa-apa tinggalin. Nah gua itu dari situ, dari persimpangan Rengas Dengklok itu yang kawasan industri Cikarang Barat, dari situ ke gerbang tol Cikarang Utama sejam lebih, sejam setengah. Gua sumpah gua ya pegel ya, lupa itu gua kan bawa flash disk yang biasa di mobil gua, cuman salah bawa karena kan di mobil gua ada dua flash disk ya, yang satu lagu campuran, yang satu lagi kebanyakan lagu dangdut. Nah gua salah bawa, malah bawa yang campuran yang biasa mamah gue setel yang banyak lagu lawasnya, lagu tembang lawas. Ya udah gue daripada sepi ya di mobil ya, gue setel aja gitu. Dari situ gue udah ngantuk nguap. Gue tuh udah coba bangunin ya si om gue tuh, cuman gak bangun anjir, tebal banget kan dia, gede badannya ya, lebih gede dari gue keprak-keprakin itunya, pahanya nggak, tetap masih nggak bangun ya. Kayaknya ya gue lama nguatin. Nah dari situ akhirnya lepas dah Cikarang Utama tuh ya, kan dulu masih gerbang tol Cikarang Utama. Nah lepas Cikarang Utama Bekasi gitu ya, antara Tambun lah gitu, gua tuh ngantuk bener, udah lumayan, bukan lumayan juga, udah nggak sadar gitu bawa mobil tuh, udah kelengar, gua udah ngantuk banget. Nah gua posisi lagi ambil di jalur paling kanan, jalur cepat ya, gua mau ngebuntutin bis Jawa lah, entah apa itu, lupa lagi gua. Dan shocknya juga gua itu ada lubang gitu di tol, yang nama-namanya juga lagi ada proyek kan, otomatis jalanan pasti rusak ya, ada yang rusak. Gua tuh lagi kecepatan 80 entah berapa, gua nggak inget karena gua posisinya udah ngantuk berat. Gua tuh kayak nabrak tapi enggak gitu. Nah dan setelah gua itu semua kan, itu mobil bergoncang ya, udah kayak nabrak atau nyerepet pembatas, tapi untungnya enggak. Ternyata gue tuh ngelibas jalan yang rusak itu. Dan sebelum Cikarang Utama, di entah kilometer berapa, gue tuh nabrak truk, accident itu gue. Jadi gue udah ngantuk parah, bukan ngantuk sih itu, gue belum ngantuk ya, belum terlalu ngantuk, cuman gue itu tuh lupa nggak ke rem, kan matic ya mobil tuh. Gua lepas rem, pas rem, jalan rem, lepas rem gitu kan, matic gitu ya. Gua lupa nggak ke rem, nabrak truk. Untung truknya truk gede, truk gandengan gitu kan, otomatis kalau gua ketabrak dikit, dia nggak akan kerasa lah, orang dia mobil gede. Nah gua tuh untung nggak sampai nabrak parah sih, cuman ya nyium lah, jadi gua nyium truk gitu, dan nggak sampai keluar airbag. Cuman yang rusak tuh bukan rusak, jadi ada rusak cover plat nomor, kan pakai akrilik gitu plat nomornya, cover plat nomor sama emblem Daihatsu-nya itu yang di grill copot gara-gara gua nyium truk, kayaknya ke itu, ke apa namanya, ke itu sama truk hilang pokoknya. Sama ada lecet sedikit di bumper lah, namanya juga nyium truk kan. Itu bumper tuh kan itu plastik ya, nyium truk besi, bumpernya semua ya, wajar lah kalau ada lecet mah. Nah, setelah aksiden itu lewat Cikarang Utama yang tadi gue ceritain, gue ngantar Mobang,
mamang gua om gua itu bangun, kenapa kak, ngantuk parah, gantian mang gitu. Oh iya gantian. Mamang juga kaget ya lihat gua udah ngantuk. Saya bukannya bangunin dari tadi, bangunin gimana, kapan dari tadi juga udah dibangunin, nggak bangun mama. Nah udah gitu gantian di Bekasi, daerah Bekasi Barat kayaknya, udah deket ke Cikunir. Gantian sama om gua pindah ke samping, tidur tuh nggak nyadar gua tuh kebangun dikit pas di deket, pas lewat terowongan yang di pasar minggu itu di rambutan. Tidur lagi, tahu-tahu udah sampai di Depok, di rumah om gua. Ya gitu, gua gara-gara ya intinya kalau misalnya mau nyetir jarak jauh jarak dekat, lu itu harus siapin fisik lu, fisik badan, kesehatan, sama mata. Yang terpenting itu mata. Kenapa? Kalau mata kan dia mengontrol semuanya. Jadi usahain jangan bawa mobil dalam keadaan ngantuk kayak gua. Asli, kalau itu gua lagi kecepatan tinggi fatal banget. Itu juga kan gua benar-benar hampir crash gitu kan yang di Bekasi itu. Cuman alhamdulillah gua masih diberi keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala. Diinfokan jalur Cikarang Cikampek macet dari kilometer 50, nggak tahu sampai kemana, kayaknya sampai ke Cikarang Utama gerbang tol. Aduh, Raja Lembang deui kalah macet euy. Macet biasa Cikarang Cikampek. Macet teh mah gelo. Depok jam sabaraha we di keneh. Aduh, macet euy, Cikarang Cikampek. Aduh, perjalanan ke Depok macet. Ya SJ atau barang yang SJ orang mantapnya barang yang SJ. Ya oke. Mungkin segitu dulu cerita gua di video kali ini. Jangan lupa like, dan yang belum subscribe lah. Udah baik ya, kalian mah baik atuh. Kira aku nggak baik. Baiklah, cakep-cakep sama cantik-cantik semua. Ya mungkin setelahnya gua akan bikin video tentang apa gitu kan, dan gua juga rencana mau ngetrip ke Cikarang sekalian ngambil mobil kakak gua yang Brio di Cikarang. Nanti gua bikinin vlog ya. Oke? See you in the next video. Thank you.